Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan dan melengkapi tugas kes absen, dan saya sendiri bernama Muhammad Arfandi Ma'ruf, NIM 70119006 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, Lokal 6A. Langsung saja di sini ke soal pertama, yaitu mengukur produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak dengan metrik titik fungsi. Dan adapun soalnya di sini yaitu titik fungsi yang berisikan input, output, inquiry, file, dan interface. Dan di tingkat kompleksitasnya ada rendah, sedang, dan tinggi. Di sini semua berisikan angka-angka dari input, output, inquiry, file, dan interface. Selanjutnya itu derajat kompleksitas, yaitu yang menentukan satu, rendah untuk input itu adalah 2, output dan inquiry 3, file dan interface-nya itu adalah 4. Yang kedua itu sedangkan untuk input dan output itu 5, inquiry dan interface 6, dan file itu 7. Tinggi untuk input dan inquiry 8, outputnya 9, file dan interface-nya itu 10. Ya, pertanyaannya yaitu adalah satu, menentukan jumlah titik fungsi. Yang kedua, tingkat produktivitas pengembangan. Jika jumlah person per mon sama dengan 8 titik fungsi. Yang ketiga itu adalah biaya 1 person per mon jika 1 person per mon mengkonsumsi $10.000. Dan untuk penjelasannya itu mengukur produktivitas dalam pengembangan perangkat lunak dengan metrik titik fungsi, yaitu di sini tadi udah dijelaskan nilai-nilai dari input, output, inquiry, file, dan interface. Yaitu di rendah itu 12 kali 2 sama dengan 24, 10 kali 3 sama dengan 30, di 10 kali 3 sama dengan 30 juga, dan 9 kali 4 36, 12 kali 4 48. Dan untuk di sedangnya yaitu sama juga di dengan rendah maupun di tinggi. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari semua angka yang dikali dan mendapatkan hasil, itu dijumlahkan lagi hasil-hasil dari rendah, sedang, dan tinggi. Itu hasil akhirnya ditotalin semuanya, yaitu 24 ditambah 15 ditambah 96, maka hasilnya adalah 135. Begitu juga dengan yang output, inquiry, file, dan interface. Itu adalah hasil akhirnya semua ditambah dan dijumlahkan semua total yang dari input sampai interface dijumlahkan menjadi satu, yaitu mendapatkan hasil 1272. Nah, berikut untuk penjelasan lebih lanjutnya. Di pertama tadi kita disuruh menentukan jumlah titik fungsi, yaitu sudah kita temukan pada sebelumnya pada tabel yang udah dikali dan ditambah semua jumlahnya dan disatukan, itu adalah 1271. Itu jumlah untuk titik fungsi. Dan yang kedua disuruh menentukan jumlah person per mon, yaitu adalah tingkat produktivitas pengembang. Nah, jadi untuk tingkat produktivitas pengembang itu adalah 1271. Ini diambil dari titik fungsi, jumlah titik fungsi, dan dibagi 8 sesuai dengan soal, dan mendapatkan hasil yaitu ada 159. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jika suatu person per mon mengkonsumsi $10.000, biaya 1 person per mon itu adalah, maka kita akan mengalihkan yang 10.000 dikali 159, hasil pembagian dari 1271 dibagi 8, dan maka mendapatkan hasil $1.590.000, yaitu adalah hasil dari $10.000 dikali 159.
Itu untuk nomor 1. Dan di sini ada soal nomor 2. Dan dari gambar flow graph di bawah ini, tentukan silomatic complexity dan independent path-nya. Nah, di sini sudah ada sebuah gambar. Ya, kita disuruh menentukan silomatic complexity dan independent path-nya. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai 12, dan ada garis yaitu untuk menentukan path. Dan berikut adalah penjelasannya. Nah, di axiomatic complexity itu ada Fg sama dengan E dikurang N ditambah 2. Terus di sini ada 11 dikurang 9 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, hasil 4 ini didapatkan dari 11 dikurang 9 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, untuk independent paths-nya di path 1 itu tadi di sini udah kita dapatkan 1, dan di path 2 itu di 1 kurang 2 kurang 3 kurang 7 kurang 8 kurang 11 dan kurang 12 itu didapatkan dari 1 dikurang 2 dikurang 3 pindah ke sini dikurang 7, lalu pindah lagi ke sini sesuai dengan anak panah yang ada, itu kurang 8 dikurang 11 lalu dikurang 12. Dan kemudian patch ke 3 itu adalah 1 dikurang 2 dikurang 3 dikurang 7 9 10 11 12. Sama juga dengan yang patch pertama tadi, itu 1 dikurang 2 dikurang 3 dikurang 4 5 6 sampai dikurang 12. Nah, di patch keempat itu sama juga. Di sini 21 dikurang 2 dikurang 3 4 5 6 dan sampai ke 12, yaitu jalurnya adalah 1 dikurang 2 3 4 5 6 sampai ke 12. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang 2 soal, yaitu dari menentukan silomatic complexity dan independent paths, lalu mengukur probabilitas dalam pengembangan perangkat lunak dengan metrik titik fungsi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya di sini kita sudah diberikan derajat kompleksitasnya. Untuk rendah itu inputnya adalah 2, jadi maka dimasukkan di sini 12 dikali 2, maka dapatlah hasilnya seperti ini, 12 dikali 2. Maka berikutnya pun begitu dengan output, inquiry, file, dan interface. Tinggal kita masukkan angka-angka yang sudah diberikan di derajat kompleksitas dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, seperti menentukan jumlah total titik fungsi, tingkat produktivitas pengembangan, biaya 1% per mol, dan menentukan hasil akhirnya. Dan begitu juga dengan silomatic complexity dan independent paths-nya. Di sini kita sudah diberikan angka dan anak panah, kita tinggal menentukan silomatic dan complexity dan independent paths-nya dengan mengikuti dengan anak panah ini. Maka semakin banyak angka dan anak panah, maka semakin banyak juga kita mendapatkan path seperti path 1, 2, 3 dan 4. Cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.